Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salahuddin Alabidin, NIM 07221025. Perkenalkan, nama saya Alvin Pujanto, NIM 07221053. Perkenalkan, nama saya Raffi Rifat Akila Mufid dengan NIM 07221085. Kami dari kelompok A13 ingin menjelaskan apa itu jenis serta klasifikasi jalan dan jembatan. Lanjut lagi. Kedua, Kedua, saya lanjutkan ini untuk pengertian jalan. Jadi, jalan itu adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali di jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Berikut ada klasifikasi jalan berdasarkan status dan kelas jalan. Yang pertama, status jalan. Dibagi menjadi dua status, yaitu jalan nasional. Lalu jalan nasional terdiri dari jalan arteri primer, konektor primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, jalan tol, lalu jalan strategis nasional. jalan provinsi. Jalan provinsi terdiri dari 4 bagian, yaitu jalan jalan kolektor primer yang menghubungi ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. 2, jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibu kota kabupaten atau kota. 3, jalan strategis provinsi. 4, jalan di daerah ibu kota Jakarta. Di sini kita ini jalan kabupaten. Jalan kabupaten terdiri dari jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan desa, dan antar desa. 3, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota. 4, jalan strategis kabupaten. Yang kemudian yaitu jalan kota. Jalan kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota, merupakan kewenangan pemerintah kota. Jalan desa. Jalan desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten dalam kawasan perdesaan dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa. Yang kedua, kelas Kedua, jalan. ada kelas jalan. Jalan kelas 1. Jalan kelas 1 adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 10 ton. Jalan kelas 2. Jalan kelas 2 adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu seberat 8 ton. Jalan kelas 3. Jalan kelas 3 adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas 3 dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton. Jalan kelas khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. Berikutnya ada komponen jalan dan jembatan. Untuk komponen jalan sendiri ada 4. Ini yang pertama, ruang manfaat jalan. Ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya. Yang kedua, ada ruang milik jalan. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan. Yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, ada ruang pengawasan jalan, yaitu ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu yang terletak di ruang milik jalan yang penggunanya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas dan tidak mengganggu fungsi jalan. Yang terakhir, ruang pengawasan jalan. Bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, flyover, elevated road, lintasan bawah atau underpass, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis. Kemudian ada komponen jembatan. Yang pertama ada bearing, bantalan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan terhadap benda-benda yang bergerak baik secara linear maupun rotasi. Yang kedua, expansion joint atau komponen yang merupakan sambungan dengan sifat fleksibel sehingga saluran yang tersambung akan bertoleransi untuk melakukan gerakan. Yang ketiga, span, yaitu bentangan yang berlokasi di antara dua intermediate pendukung. Materialnya cukup beragam, yaitu seperti beton, baja, kayu, dan lain sebagainya. Penggunaan material bergantung pada jenis beban yang akan diterima oleh jembatan. Kemudian Berikutnya, hal-hal lain terkait jalan dan jembatan ada 2. Yang pertama, perkerasan jalan raya, dan yang kedua, struktur jembatan. Perkerasan jalan raya. Perkerasan jalan raya adalah bagian jalan raya yang diperkeras dengan lapis konstruksi tertentu yang memiliki ketebalan, kekuatan, dan kekakuan serta kestabilan tertentu agar mampu menyalurkan beban lalu lintas di atasnya ke tanah dasar secara aman. Struktur jembatan terbagi menjadi 3, yaitu pondasi, struktur bangunan bawah, struktur bangunan atas. Pondasi merupakan bagian pada jembatan yang berfungsi menerima beban dari bangunan bawah dan menyalurkan ke tanah. Struktur bawah jembatan. Struktur bawah adalah bagian bawah jembatan yang berfungsi untuk menerima beban dari struktur atas dan kemudian menyalurkan ke pondasi. Beban-beban tersebut kemudian disalurkan ke tanah. Bentar. Struktur atas jembatan. Struktur bawah adalah bagian bawah jembatan yang berfungsi untuk menerima beban dari struktur atas dan kemudian menyalurkan ke pondasi. Beban-beban tersebut kemudian disalurkan ke tanah. Jadi dari kesimpulan
materi di atas. Yang pertama, dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwa jalan juga memiliki beberapa status dan kelas yang berbeda sesuai fungsinya. Kesimpulan kedua, jembatan memiliki beberapa struktur yang saling berkaitan agar dapat menjadi jembatan yang kokoh dan layak dilewati. Kesimpulan terakhir, yaitu yang ketiga, jembatan dan jalan adalah dua konstruksi yang saling berkaitan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.